Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni minas shalihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarkal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, yang terhormat, yang sekaligus kita takdimi Ustadzah Barakatus Sufiyah Irsad. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, agar terus bisa membimbing kita, memberi ilmunya yang beliau dapatkan dari para guru-guru, para masyaikh yang beliau ambil ilmunya dan bisa disebarkan ke kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat maunah hidayah dari Allah kita masih diberikan nikmat shihah wal afiyah, nikmat kesempatan untuk hadir pada majelis ilmu kesempatan malam hari ini. Pertama, kita masih dalam keadaan Islam dan iman dalam diri kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah pahlawan kita yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti zaman sekarang. Untuk mendekat waktu, marilah kita buka dengan tawassul bil Fatihah dengan harapan ilmu yang kita harap dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita dan keluarga kita. Ala hadihin niyah wa la kulinatin salihah wa ala man wa salafun salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi ila ashabi ajmain wa littabi'ina tabi'ina lahum bi ihsan din syallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua sanillah sultanul asyabdul qadir jalani istalam fikr qadim Muhammad ibn Hanbal wal jami' masyayikhina masyayikhil giri masyayikh salafi safi sukrata wa nafsu bi dzikrih ki ruham ki syamsul arifin ki as'ad syamsul arifin ki Abdurrahman syamsul arifin ki Ahmad Fawid As'ad ki Dhafir Munawwar ki Taha wa ki Abdul Wahid Taha wa ki Ahmad Hariri Abdul Hatim wa ki Muzakkir Ridwan wa jami' masyayikhina masyayikh salafi safi sukrata wa jami' ulama'il amilin alamatil mustahidin semua husan ila hadratil marhum Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalani wa jami' anallahu ta'ala qad sarahum fil jannah li darajatihim wa 'inda min barakatihim wa anwarihim asrarihim maulumi manfaat din wa din al-akhiratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu dari kitab Nurul Dalam kepada Al-Mukarramah Al-Ustadzah Barakatus Sufiyah Irsad. Fa ilaiha falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa syukru fil lughati muradifun lil hamdi fil istilahi. Wa syukru adapun syukur fil lughati menurut bahasa muradifun ialah bersinonim lil hamdi terhadap lafal alhamdu fil istilahi menurut istilah.
Lakin akan tetapi yuqalu dikatakan fihi pada lafal asyukru bisa babi kaunihi mun'iman, bisa babi kaunihi dengan sebab adanya Allah bisa ya Allah atau siapapun ya, mun'iman ialah memberi nikmat ala syakiri kepada orang yang bersyukur, au ghairihi atau selainnya syakir. Jadi di sini mau menjelaskan masih tentang bahasa alhamdu dan asyukur. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang definisi alhamdu secara bahasa dan secara istilah, sekarang kita mulai membahas tentang definisinya asyukru atau bersyukur. Lafal asyukru dalam bahasa Arab secara bahasa itu sama seperti lafal alhamdu secara istilah. Jadi asyukru menurut bahasa itu artinya sama dengan alhamdu secara istilah. Kalau alhamdu secara istilah itu kan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisa babi kaunihi mun'iman alal hamidi au ghairihi. Perbuatan yang memberitahukan tentang mengagungkan zat yang memberi nikmat sebab dia adalah yang memberi nikmat kepada orang yang memuji atau kepada selain yang memuji, hamid atau selain hamid. Nah, bedanya cuma di situ. Kalau alhamdulillah secara istilah, kalau asyukur secara istilah berarti fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisa babi kaunihi mun'iman ala syakiri au ghairihi. Ya, seperti itu. Itu bedanya. Sama saja sebenarnya. Makanya dikatakan bersinonim. Berarti syukur itu juga adalah sebuah perbuatan, sebuah tindakan yang menggambarkan bahwa kita sedang mengagungkan siapapun yang telah memberi nikmat kepada kita. Sebab dia sudah memberi nikmat kepada kita sebagai orang yang bersyukur atau kepada orang lain, sehingga kita juga ikut bersyukur. Seperti itu. Itu lafal asyukur secara bahasa. Wasyukru fil istilahi, yang penting kita baca dulu ya, ini kan cuma masalah definisi. Wasyukru, adapun syukur fil istilahi, menurut istilah sorful abadi, ialah mengarahkannya, memalingkannya hamba, jami'ama kepada seluruh sesuatu, an'ama yang telah memberi nikmat, Allahu siapa Allah, bihi dengan ma, alaihi kepada abad, minas sam'i berupa mendengar, wa ghairihi dan selainnya mendengar, mengarahkan kemana? Ilama kepada sesuatu, kuliqa yang diciptakan apa? Mali ajlihi karena ma. Jadi syukur menurut istilah itu apa? Syukur menurut istilah itu adalah ketika seorang hamba menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan, baik berupa pendengaran dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan diciptakan. Itu nikmat. Kita punya telinga bisa mendengar Allah menciptakan telinga untuk bisa mendengar. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mendengarkan hal-hal yang baik, misalnya. Tidak mendengarkan hal-hal yang buruk. Itu berarti kita sudah bersyukur. Jadi bersyukur menurut istilah itu berarti ketika seorang hamba mengerahkan seluruh apa yang telah Allah nikmatkan kepada dia sesuai dengan tujuan diciptakannya. Allah kan menciptakan segala sesuatu tujuannya itu pasti baik. Berarti kalau digunakan untuk hal yang buruk itu bukan tujuannya Allah. Seperti itu. Meskipun segala sesuatu itu pasti punya dua sisi. Pasti punya sisi baik dan pasti punya sisi buruk. Maksudnya gini, bisa diarahkan kepada yang baik atau bisa diarahkan kepada yang buruk gitu. Nah, tapi tujuan Allah menciptakannya, tujuan aslinya agar kita menggunakan kepada sesuatu yang baik. Nah, kalau kita gunakan kepada sesuatu yang buruk itu tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan. Seperti itu. Wa yumkinu taswiruhu mimman hamala janazatan mutafakkiran fi masnu'atillahi.
naziran lima baina yadayhi likaila yuzilla bil mayyiti masyian birijlaihi ilal qabri syaghilan lisanahu bidzikri wa udhunahu bistima'i ma fihi thawabun kal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari. Dzakarahu Ahmadu al-Malawi. Ini contohnya kita bersyukur. Contohnya orang bersyukur ya. Wa yumkinu dan mungkin taswiruhu apa menggambarkan syukur. Bagaimana sih menggambarkan syukur secara istilah? Miman berupa orang hamala yang membawa siapa man janazatan kepada jenazah. Gambarannya itu gambaran bersyukur itu seperti orang yang membawa jenazah. Contohnya itu seperti orang yang sedang membawa jenazah mutafakiran, hale berfikir fi masnu'atillahi mengenai ciptaan-ciptaan Allah. Nah, di sini ini satu sisi. Sisi di sini Allah menciptakan pikiran, menciptakan akal kepada kita. Akal kita dibuat untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Nah, itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan akal. Membawa jenazah adalah perbuatan yang baik. Allah menciptakan tubuh kita. Tubuh kita ya harus digunakan untuk yang baik. Membawa jenazah itu termasuk fardu kifayah. Membawa jenazah itu termasuk fardu kifayah yang siapa yang mengerjakan dia akan mendapatkan pahalanya. Gitu. Naziran lima baina yadaihi. Naziran hale melihat lima terhadap sesuatu baina yadaihi yang ada di hadapannya. Likai la yuzillah agar supaya tidak menjatuhkan siapa man bil mayiti kepada mayit. Allah menciptakan mata, matanya digunakan untuk melihat sekitar agar mayitnya itu tidak tergelincir, tidak jatuh. Itu sesuatu yang baik juga. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan mata. Mata diciptakan untuk bisa melihat hal-hal yang baik. Masyian hale berjalan birijlaihi dengan kedua kakinya man ilal qabri ke kubur. Membawa mayit, kakinya digunakan untuk berjalan ke kuburan. Nah, ini sesuatu yang baik juga seperti yang saya katakan tadi. Syaghilan hale menyibukkan lisanahu kepada lisannya man bidzikri dengan zikir. Wa udhunahu dan telinganya man bistima'i ma dengan mendengarkan sesuatu fihi yang ialah di dalam ma sawabun adapun pahala. Mata lisannya digunakan sambil membawa mayit dia lisannya disibukkan dengan berzikir dan telinganya disibukkan dengan mendengar hal-hal yang mengandung pahala. Kal amri bil ma'rufi seperti memerintahkan bil ma'rufi dengan sesuatu yang baik. Nah, jadi gini sebenarnya, wanahi anil mungkari dan melarang anil mungkari dari sesuatu yang mungkar. Dakaro menyebutkan kepada hal itu Ahmadu al-Malawi, siapa Ahmad al-Malawi. Jadi seseorang di sini baru dikatakan bersyukur ketika sudah mengerahkan seluruh atau menggunakan seluruh apa yang Allah nikmatkan kepada dia sesuai dengan tujuannya. Ketika hanya salah satu yang digunakan misalnya ya, mulutnya bertasbih, misalnya gini, mulutnya bertasbih tapi sambil mendengarkan gosip misalnya. Dia mendengarkan tetangga bergosip, telinganya digunakan untuk mendengarkan gosip, tapi mulutnya bertasbih, maka tidak bisa dikatakan bersyukur. Belum dikatakan bersyukur menurut istilah. Kenapa? Karena yang namanya bersyukur, apapun yang Allah nikmatkan kepada dia, dia gunakan sebaik-baiknya. Kalau hanya salah satu itu berarti tidak masuk kepada syukur secara istilah. Makanya tadi contohnya seperti orang yang membawa mayat. Orang yang membawa mayat seperti keadaan yang tadi itu sudah dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Badannya digunakan untuk membawa mayat, akalnya digunakan untuk merenung ciptaan Allah, matanya digunakan untuk melihat yang ada di depannya agar mayatnya tidak tergelincir. Kakinya digunakan untuk berjalan ke kuburan membawa mayat, lisannya digunakan untuk berzikir, telinganya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, ini gambaran tentang syukur. Kalau hanya salah satu, maka tidak bisa dikatakan bersyukur. Kenapa? Karena nikmat-nikmat Allah yang lain dia tidak gunakan sesuai dengan tujuannya.
Lakin akan tetapi qala berkata Al-Barawi, siapa Imam Al-Barawi? Fa in qulta, maka jika mengatakan siapa engkau la yatasawwaru tidak tergambar ijtima'ul a'dha'i apa berkumpulnya anggota-anggota tubuh fit ta'ati dalam keadaan taat fi anin wahidin pada satu waktu. Kalau kamu mengatakan tidak mungkin, misalnya, kalau ada orang yang mengatakan tidak mungkin dalam satu waktu anggota tubuh kita yang merupakan nikmat Allah ini dalam satu waktu taat semua. Biasanya itu kalau ya mulutnya berzikir, telinganya dengerin gosip misalnya. Mulutnya berzikir, tapi matanya jelalatan misalnya. Jadi tidak mungkin kalau kamu mengatakan bahwa tidak mungkin anggota tubuh kita itu dalam satu waktu dalam keadaan taat. Qultu, maka aku mengatakan, ya tasawwaru tergambar dalika apa hal itu fil ihsani di dalam ihsan. Al-ma'muri yang diperintahkan bihi apa ihsan. Fil hadisi di dalam hadis. Nah, kalau kau mengatakan itu tidak mungkin, aku akan mengatakan bahwa itu sangat mungkin. Mungkin ketika dalam keadaan ihsan. Apa itu ihsan di dalam hadis dikatakan ya, sudah dijelaskan bi anta abudah dengan gambaran engkau menyembah Allah kepada Allah. Ka'annaka seakan-akan engkau taro ialah melihat siapa engkau kepada Allah. Wa mustahdiran hal yang menghadirkan annahu kepada sesungguhnya Allah ya ialah melihat siapa engkau, siapa Allah kepadamu. Fa'idha abada maka apabila beribadah atau menyembah siapa engkau kadzalika demikian dalam keadaan ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka gitu kan ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah yang melihatmu. Sorot maka menjadi a'dha'uka apa anggota-anggota tubuhmu, wahawa a'dha'uhu ya, a'dha'uhu apa anggota-anggota tubuh nyaman, wahawasuhu dan indra-indra nyaman, mumtasilatan ialah patuh lillahi kepada Allah. Wala yatasawwaru dan tidak tergambar apa syukur fi ghairi dzalika pada selain hal itu. Khilafan berbeda liman bagi orang za'ama yang menduga siapa manhu kepada ghairi dzalik. Nah, kata Imam Al-Barawi seperti yang saya katakan tadi, Imam Al-Barawi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin seluruh anggota tubuh itu dalam satu waktu dalam keadaan taat, maka aku akan mengatakan bahwa itu sangat mungkin. Kapan? Ketika kita dalam keadaan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan engkau sadar penuh bahwa engkau sedang diawasi oleh Allah. Itu ihsan namanya. Ketika seseorang dalam keadaan ihsan, insya Allah seluruh tubuhnya pasti dalam keadaan taat. Seperti itu. Seluruh tubuhnya, seluruh indahnya. Ketika dia merasa bahwa dia melihat Allah, dia merasa bahwa dia sedang diawasi Allah, maka pasti semua anggota tubuhnya, matanya, akalnya, telinganya, mulutnya, pasti dalam keadaan taat. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai syukur menurut istilah. Kalau hanya satu nikmat yang kita gunakan sesuai dengan tujuannya, maka itu belum dikatakan bersyukur. Secara istilah, gitu ya. Selanjutnya, wa'lam, ini dibaca saja. Saya baca saja ya, tabarukan. Karena apa namanya, bukan tidak penting. Tapi menurut saya dibaca saja. Karena ini hanya menjelaskan tentang hubungan antara definisi asyukur dan alhamdulillah. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah anan nasaba bahwa sesungguhnya hubungan bainal hamdi di antara lafal alhamdu wa syukri dan lafal asyukru lughatan secara bahasa wastilahan dan secara istilah sittatun ialah 6. Munasabah atau relevansi hubungan antara lafal alhamdu, antara kata alhamdu dan kata asyukru, baik secara bahasa atau secara istilah itu ada 6. Ahaduha adapun salah satunya yang 6 bainal hamdil istilahi di antara lafal alhamdu secara istilah wa syukril luwawi dan lafal asyukru secara bahasa. Fanisbatu maka adapun hubungan bainahuma di antara keduanya at-taradufu ialah sinonim.
Wasaniha adapun keduanya sittah bainal hamdaini ialah di antara alhamdu. Alhamdu secara bahasa dan alhamdu secara istilah. Bainal hamdaini di antara dua alhamdu. Wasalisuha adapun ketiganya sittah bainal ini ialah di antara dua secara bahasa. Maksudnya asyukru secara bahasa, alhamdu secara bahasa. Fanisbatu maka adapun hubungan fi hadainil kismaini pada dua macam ini umumun khususun min wajhin. Ialah hubungan umum khusus min wajhin dari satu aspek. Wahua adapun umum khusus min wajhin ayyajatami ialah berkumpul kulun apa masing-masing min huma dari keduanya fi maddatin pada satu materi wayang faridu dan tersendiri kulun apa masing-masing min huma dari keduanya fi maddatin ukhra pada materi yang lain. Kama sebagaimana fi khatami hadidin pada lafal khatami hadidin cincin emas. Cincin emas antara lafal khotam dan hadid itu disebut sebagai umum khusus min wajhin. Cincin emas. Mereka bisa berkumpul dalam satu bentuk yaitu bentuk cincin emas. Cincin yang terbuat dari emas. Tapi tidak semua cincin bukan cincin emas ya. Khotami hadidin cincin besi ya, cincin besi. Khotami hadidin itu disebut sebagai umumun khususun min wajhin. Berkumpul dalam satu titik, tapi mereka masing-masing punya bagiannya. Khotami hadidin itu berkumpul dalam satu bentuk yaitu cincin yang terbuat dari besi. Tapi tidak semua cincin itu terbuat dari besi dan tidak semua besi itu cincin. Itu maksudnya. Umumun khususun min wajhin. Saya jatami'u oleh karena itu berkumpul alhamdani apa dua alhamdu, maksudnya alhamdu secara bahasa dan secara istilah, fistanai di dalam memuji bil lisani dengan lisan, fi muqabalatil ihsani di dalam bandingannya ihsan, berbuat baik. Wayang faridu dan tersendiri alhamdulillah apa lafal alhamdu secara bahasa, fistanai di dalam memuji bil kalami dengan perkataan fi ghairi muqabalatil ikrami di dalam selain membandingi memuliakan. Wayang faridu dan tersendiri alhamdul istilahiyu apa lafal alhamdul secara bahasa fil khidmati di dalam khidmah menggunakan bil a'dha'i di dalam anggota-anggota tubuh fi muqabalatil ata'i di dalam membandingi pemberian. Waya jatami'u dan berkumpul al-lughawiyani apa dua menurut bahasa, maksudnya alhamdulillah secara bahasa dan asyukru secara bahasa, fisanai di dalam memuji bil lughati dengan bahasa muqabalatal atiyati sebagai kompensasi dari pemberian. Wayang faridu dan tersendiri alhamdu apa alhamdu al-wawi secara bahasa fisana di dalam memuji bil fasahati dengan fasahah dengan fasih dengan lisan maksudnya fi ghairi muqabalatil mubahati pada selain kompensasi yang diperbolehkan. Wayang faridu dan tersendiri asyukrul wawiyu apa syukur secara bahasa fil amali di dalam perbuatan fil amali di dalam amal perbuatan bil arkani dengan perbuatan-perbuatan fi muqabalatil imtinani di dalam membandingi anugerah-anugerah. Alhamdulillah maka adapun alhamdu al-wawiyu yang secara bahasa akhossu ialah lebih khusus masdaron sumbernya. Wahwa adapun alhamdulillah al-lisanu wahwa adapun masdar ya sumbernya al-lisanu ialah lisan wahdahu sendirinya lisan wa ammu dan lebih umum muta'allaknya, ta'alluqnya, gantungannya. Wahwa adapun muta'allak an-ni'matu ialah nikmat wa ghairuha dan selain nikmat. Walhamdul istilahiyu sementara adapun lafal alhamdu al-istilahiyu secara istilah bil aksi ialah sebaliknya kasyukri sebagaimana syukur al-wawi yang bersifat bahasa. Li'annahu karena sesungguhnya syukur secara bahasa yakunu ialah ada apa syukur secara bahasa bil lisani ialah dengan lisan kita wal janani dan hati wal arkani dan perbuatan-perbuatan lakinnahu akan tetapi syukur secara bahasa itu fi muqabalatin ni'mati ialah di dalam membandingi nikmat faqat saja.
Warabi'uha adapun keempatnya sittah baina syukril istilahi ialah diantara syukur secara istilah wal hamdil lugawi dan alhamdu secara bahasa. Wa khamisuha adapun kelimanya sittah bainal istilahiyaini ialah diantara dua istilah, syukur secara istilah, alhamdu secara istilah. Wasadisuha adapun keenamnya sittah baina syukraini ialah diantara dua syukur. Fanisbatu maka adapun hubungan fi hadhil aqsami thalathati pada macam-macam yang tiga ini, umumun wa khususun mutlakun. Ialah umum dan khusus yang mutlak. Kalau tadi umumun khususun min wajhin, kalau ini umumun khususun mutlakun. Wahua adapun umum khusus mutlak, antajatami'a ialah berkumpul kuluha apa semuanya, fi maddatin pada satu materi, wayang faridu dan tersendiri ahaduha. Apa salah satunya yang tiga tadi ya, fi maddatin ukhra pada materi yang lain. Kama sebagaimana sesuatu fi syajari arokin. Pada lafal syajari arokin. Pohon arok. Pohon arak. Pohon arok ya. Kayu arok yang dijadikan sebagai siwak biasanya itu. Kayu arok. Kayu arok ini, pohon arok ini disebut sebagai umum khusus mutlak. Kenapa? Karena mereka bisa berkumpul dalam satu materi kayu arok. Kayu, kalau Madura Aki ya, bahasa Indonesianya itu seperti kayu jati atau pohon jati. Mereka bisa berkumpul dalam satu bentuk yaitu pohon jati. Tapi tidak semua pohon itu jati. Tapi setiap jati itu pasti pohon. Itu namanya umum khusus mutlak. Syajaru arokin, pohon arak, pohon arok. Tidak semua pohon itu arok. Ada pohon-pohon yang lain, tapi setiap arok itu pasti pohon gitu. Itu namanya umum khusus mutlak. Wala aksu dan tidak sebaliknya. Kata jatami oleh karena itu berkumpul kuluha apa semuanya salasah fisyukri pada syukur al-istilahi yang bersifat istilah li'annahu karena sesungguhnya syukur istilah akhossu ialah lebih khusus minal jami'i dari semuanya. Kama sebagaimana keterangan qad arafta yang sungguh mengetahui siapa engkau taswirohu kepada gambarannya ma. Fala yakunu oleh karena itu tidak ada masdaru ghairihi apa sumbernya selain syukur istilahi kamasdarihi ialah seperti sumbernya syukur istilahi. Li'annahu karena sesungguhnya syukur istilahi labudda ialah harus fihi di dalam syukur istilahi min sorfi jami'in ni'mati berupa mengarahkan seluruh nikmat fi zamanin wahidin pada satu waktu. Wayang faridu dan tersendiri alhamdulillah apa lafal alhamdulillah fitana'i bil lisani di dalam memuji bil lisani dengan lisan min ghairi muqabalatil ihsani pada selain kompensasi perbuatan baik seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Wayang faridu dan tersendiri alhamdul istilahiyu apa lafal alhamdul istilahi wa mithluhu dan adapun semisalnya alhamdul istilahi asyukur luwawiyu ialah asyukur secara bahasa fil mahabbati di dalam mahabbah cinta bil janani dengan hati fi muqabalatil ihsani sebagai kompensasi perbuatan baik. Wala yang faridu dan tidak tersendiri ahadu hadaini apa salah satu yang dua ini anil akhori dari yang lain li'annahuma karena sungguhnya keduanya mutarodifani ialah bersinonim kama alimta sebagaimana engkau tahu. Oke, itu yang penting kita baca tabarukan saja. Selanjutnya wa min gharibil ittifaqi dan ialah termasuk dari asingnya kesepakatan. Ini ulama ini sebuah kebetulan maksudnya. Ada sebuah kebetulan gitu. Ini mau bahas tentang sebuah kebetulan. Anna ahrufal hamdi, adapun sesungguhnya huruf-hurufnya lafal alhamdu, khamsatun ialah 5. Lafal alhamdu hurufnya itu ada 5. Alif, lam, ha, mim, dal. Ada 5. Wa qadibtu dia dan sungguh dimulai bihi dengan lafal alhamdu fil Qur'ani dalam Al-Qur'an khamsu suwarin apa 5 surah. Hurufnya alhamdu itu ada 5. Kok kebetulan ternyata
Al-Quran yang dimulai dengan lafal alhamdu juga ada 5 surah. Ada 5 surah yang dimulai dengan lafal alhamdu. Ini sama seperti banyaknya banyaknya huruf dalam lafal alhamdu. Al-ula adapun yang pertama suratul Fatihati ialah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulai ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan? Surah Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdu. Wasaniyatu adapun yang kedua suratul An'ami ialah surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu wahia adapun surah Al-An'am qauluhu ta'ala ialah firman Allah Ta'ala Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Nah itu surah Al-An'am. Wasalisu adapun yang ketiga suratul Kahfi ialah surah Al-Kahfi. Wahia adapun surah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah. Warabiatu adapun yang keempat suratu Saba'in ialah surah Saba. Wahia adapun surah Saba Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wal khamisu adapun yang kelima suratul malaikati ialah surah Al-Malaikah atau kita kenal dengan surah Fatir. Wahia adapun suratul malaikah Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Oke, itu. Jadi sebuah kebetulan lafal alhamdu terdiri dari 5 huruf. Kok ternyata surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan lafal alhamdu itu juga ada 5. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-An'am, yang ketiga surah Al-Kahfi, yang keempat surah Saba, dan yang kelima surah Al-Malaikah atau kita kenal dengan Fatir, surah Fatir itu. Sebuah kebetulan. Oke. Waktu tima dan diakhiri bihi dengan alhamdu khamsu suwarin aidan. Apa 5 surah-surah aidan juga. Ada 5 surah yang dimulai dengan alhamdu. Dan ternyata kok juga ada 5 surah yang diakhiri dengan lafal alhamdu. Al-ula adapun yang pertama suratu Bani Israil ialah surah Bani Israil. Wahia adapun surah Bani Israil qauluhu ta'ala ialah firman Allah Ta'ala wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada al-ayah. Wasaniyatu adapun yang kedua suratun Namli ialah surah An-Naml. Wahia adapun suratun Namli wa qulil hamdulillahilladzi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Wasalisu adapun yang ketiga suratus Saffati ialah surah As-Saffat. Wahia adapun surah As-Saffah wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warabiatu adapun yang keempat suratus Zumari ialah surah Az-Zumar. Wahia adapun surah Az-Zumar qauluhu ta'ala ialah firman Allah Ta'ala wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wal khamisatu adapun yang kelima suratul Jasiyati ialah surah Al-Jasiyah. Wa huwa adapun wahia ya ini la'alla shawab wahia. Wahia adapun suratul Jasiyah falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Nah itu. Nah, ternyata kebetulan juga ada 5 surah yang diakhiri dengan lafal alhamdu, yaitu surah Bani Israil, terus surah An-Naml, surah As-Saffat, surah Az-Zumar, dan surah Al-Jasiyah. Ini sesuatu yang gharib. Waqala dan berkata Ahmadu Al-Malawi, siapa Ahmad Al-Malawi? Walhamdulillahi adapun lafal alhamdulillahi samaniyatu ahrufin ialah terdiri dari 8 huruf. Kalau tadi lafal alhamdu saja, sekarang lafal alhamdulillahi. Lafal alhamdulillah itu terdiri dari 8 huruf. Wa abwabul jannati sementara adapun pintu-pintu surga samaniyatun ialah 8. Kebetulan surah lafal alhamdulillah terdiri dari 8 huruf. Kok ternyata pintu-pintu surga juga terdiri dari 8 huruf. Paman maka barang siapa kola yang berkata siapa manha kepada alhamdulillah ansofa'i qalbin dari murninya hati istahaqqa maka berhak siapa man samaniyata abwabil jannati kepada 8 pintu-pintu surga. Ai artinya yukhayyaru diberi pilihan siapa man. Ai artinya yukhayyaru diberi pilihan siapa man bainaha di antara 8 pintu tadi.
ikraman karena memuliakan lahu kepada man. Wa innama dan hanya saja yadkhulu masuk siapa man minal babi dari pintu. Alladzi allama yang telah mengajarkan Allahu siapa Allah annahu kepada man yadkhulu ialah masuk siapa man minhu dari alladzi. Lafal alhamdulillah ada 8, kok ternyata pintu surga juga ada 8. Ini adalah sebuah kebetulan. Lanjut, kutip lagi sampai base sekalian ya. Wa qaulun nazimi adapun perkataannya nazim al-qadimil awwali ila akhirih. Perkataannya nazim kita kembali ke ke bednya. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Perkataannya nazim al-qadimil awwali ila akhirih qala ialah berkata al-Hulaimi. Siapa Imam al-Hulaimi? Makna al-qadimi adapun maknanya qadim. Apa maknanya qadim itu? Annahu ialah sesungguhnya Allah, al-mawjudu ialah zat yang ada, alladzi laisa yang tidak ada, li wujudihi ialah bagi adanya Allah, ibtidaun apa permulaan. Wal mawjudu dan zat yang ada, alladzi lam yazal yang senantiasa. Siapa alladzi? Atau yang selalu ada, yang tidak akan berubah. Yang selalu, yang abadi, itu namanya al-qadim. Jadi menurut al-Hulaimi, al-qadim itu adalah al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtidaan wal mawjudul ladzi lam yazal. Adalah zat yang adanya itu tidak memiliki permulaan, dan zat yang ada yang tidak akan berubah, yang senantiasa, yang abadi. Wal awwalu adapun al-awwal, tadi al-qadim, sekarang al-awwal, alladzi laftitaha liwujudihi ialah zat laftitaha yang tidak ada pembuka liwujudihi bagi adanya alladzi. Wal akhiru adapun al akhir walladzi laftitama liwujudihi ialah zat laftitama yang tidak ada penutup liwujudihi bagi adanya alladzi. Kalau al awal itu apa? Kita kan di al asmaul husna itu kan ada al awal. Al awal itu maknanya apa? Walladzi laftitaha liwujudihi. Berarti Allah itu adalah zat yang adanya itu tidak memiliki pembukaan. Al-akhir itu apa? Al-akhir itu maksudnya huwaladzi laftitama liwujudihi. Adanya Allah itu tidak memiliki penutup. Wal baqi adapun al-baqi ad-daimu ialah yang kekal. Alladzi la yazulu yang tidak berubah. Apa allazi? Wa makna bila tahawuli adapun maknanya bila tahawuli, apa maknanya bila tahawuli? Ai bila taghayyurin artinya tanpa perubahan. Wa huwa tafsirun, wa huwa adapun bila tahawuli tafsirun ialah menafsirkan lil baqi terhadap lafal al baqi. Kan kaidahnya kan gitu ya. Wal akhiril baqi bila tahawuli. Nah, lafal bila tahawuli ini menafsirkan terhadap lafal al baqi. Lianna makna tahawuli karena maknanya tahawul al-intiqalu ialah berpindah min halin dari satu keadaan ila halin kepada keadaan yang lain. Itu mustahil bagi Allah. Allah mustahil berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi Allah itu tetap tidak berubah-ubah. Faidatun, satu faidah. I'lam ketahuilah annal asya'a kepada sesungguhnya perkara-perkara, sesuatu-sesuatu. Ala arba'ati aksamin ialah atas 4 bagian. Jadi segala sesuatu itu dibagi menjadi 4. Syai'un ialah sesuatu la awwala yang tidak ada awal lahu bagi syai' wala akhir dan tidak ada akhir lahu bagi syai'. Yang pertama itu adalah sesuatu yang tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran. Apa itu wahuwa adapun syai' dzatullahi ta'ala ialah zatnya Allah ta'ala wa sifatuhu dan sifatnya Allah. Segala sesuatu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah sesuatu yang tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran. Apa itu? Yaitu zatnya Allah dan sifatnya Allah. Zatnya Allah dan sifatnya Allah tidak memiliki awalan dan tidak memiliki akhiran. Wa syai'un dan sesuatu lahu yang ialah bagi syai' awalun. Adapun permulaan wa akhirun dan akhiran. Wa huwa adapun syai' zatul makhlukina ialah zatnya makhluk-makhluk. Wa sifatuhum dan sifat-sifatnya makhluk. Kita ini memiliki awalan dan memiliki akhiran. Kita lahir, saya lahir tahun 98, matinya ya nanti
Tak tahu kapan, pasti mati. Wa syai'un dan sesuatu laisa yang tidak ada lahu ialah bagi syai' awalun. Apa permulaan, walahu dan ialah bagi syai' akhirun apa akhiran. Yang ketiga adalah sesuatu yang tidak memiliki awalan, tapi dia memiliki akhiran. Wahua adapun syai' adamuna ialah ketiadaan kami al-azaliyu yang bersifat azali. Fayantahi maka berakhir apa adamuna biwujudina dengan adanya kami. Sesuatu yang tidak memiliki awalan tapi memiliki akhiran. Contohnya apa? Contohnya ya uh, kondisi kita ketika zaman azali, zaman sebelum kita diciptakan. Ya, segala sesuatu ya, segala sesuatu yang sudah direncanakan Allah untuk diciptakan, termasuk kita, bumi, planet-planet itu semuanya termasuk dalam kategori yang ketiga ini. Laisa lahu awalun walahu akhirun. Akhirannya bentuknya apa? Bentuknya ya ketika kita diciptakan. Wa syai'un dan sesuatu lahu yang ialah bagi syai' awalun apa permulaan, walaisa dan tidak ada lahu ialah bagi syai' akhirun apa akhirun bukan akhirun ya akhirun apa akhiran. Sesuatu yang memiliki awalan tapi dia tidak memiliki akhiran. Contohnya apa? Wa huwa adapun syai' ad-darul akhiratu ialah ad-darul akhirah, rumah di akhirat, surga dan neraka. Surga dan neraka itu memiliki awalan, Allah ciptakan, tapi dia tidak memiliki akhirat. Kekal selama-lamanya. Summa salatu wassalamu sarmada, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sahabat pendengar setia kajian online ITMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum difahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua. Demikianlah penyampaian materi kitab Nurul Alam masih dalam mukadimah, yaitu tadi tentang syukur juga ya. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya baik tentang ilmu yang telah disampaikan tadi atau di luar tema yang belum difahami teman-teman tentang dunia keislaman. Yang ingin bertanya silahkan langsung open mic, sebutkan nama dan asal, langsung ke pertanyaannya, singkat, padat, dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin dari Bondowoso. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya soal bersyukur tadi. Apakah alhamdulillah ini bersyukur dalam tingkatan yang paling rendah? Gitu. Katanya sih bersyukur ada bertingkat gitu ya. Jadi klasifikasinya syukur alhamdulillah ini terendah gitu. Sekian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz langsung jawab tingkatan syukur yang ditanyakan tadi Ustaz. Ya, jadi tadi yang kita bahas itu sebenarnya kalau kita melihat lafal asyukur sebagai bahasa Arab ya. Karena lafal syukur itu bahasa Arab, maka kita perlu mengkajinya secara bahasa dan secara istilah gitu kan. Kalau kita mengikuti syukur secara istilah ya berarti harus seluruh nikmat Allah itu gambarannya ya tadi hanya dalam bentuk ihsan, berarti kita bisa dikatakan sebagai bersyukur secara istilah. Nah, apa namanya,
Kalau mengatakan alhamdulillah atas segala apa yang kita dapatkan, itu tidak masuk dalam kategori syukur secara istilah. Itu hanya sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah karena sudah memberikan nikmat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai bersyukur. Seperti itu. Tapi kalau syukur secara istilah ya belum, kecuali dia dalam keadaan ihsan. Mengatakan alhamdulillah dalam keadaan ihsan ya baru dikatakan bersyukur. Seperti itu. Jadi yang kita bahas tadi itu tentang syukur secara istilah ya. Kita mengkaji bahasa orang Arab gitu. Seperti itu. Ya sudah, terima kasih. Sama-sama, Mas Amin. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah tidak ada yang ingin bertanya? Karena mungkin sudah tidak ada, Ustazah. Kita tutup kajian pada malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan untuk penutup, Ustazah? Sudah tidak ada. Oke, terima kasih Ustazah atas hadirnya jenengan, penyampaian ilmu yang jenengan sampaikan pada malam hari ini. Semoga jenengan selalu sehat, diberi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah, fi taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa sekaligus penutup ya. Terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna. Rabbi fakirna. Wa qarabatin lana. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.